Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Yohan Chandra Sukmana di Talk Show TBS. Talk Show bukan sih? Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang bentuk pemerintahan gereja, pejabat, dan kuasa yang Tuhan berikan bagi gereja. Bersama dengan kita hadir juga dua pembicara kita yang kembali untuk berdiskusi bersama kita. Ada Pak Fabianus Fangri. Halo. Dan Pak Jeffrey Wijaya. Halo. Oke, baik. Terima kasih kepada para pembicara. Jadi langsung saja kita mulai ya. Menurut Herman Bavinck, manusia yang adalah zoon politikon atau binatang politik dan ciptaan yang serupa dengan Allah. Jadi manusia itu memerlukan adanya sebuah komunitas untuk berinteraksi, berelasi dengan orang lain yang mengalir dari relasi kita dengan Allah. Nah, maka dari itu perlu adanya sebuah gereja sebagai komunitas. Nah, ia juga menambahkan bahwa gereja sendiri itu tidak bisa berdiri tanpa adanya pemerintahan. Di sisi lain, kita tahu bahwa ada banyak teori dan pandangan yang berbeda mengenai pemerintahan gereja, seperti pandangan orang Darbait, sistem Erastian, Roma Katolik, dan lain sebagainya. Nah, lalu jadi seperti apa ini pemerintahan gereja yang ada sekarang ini? Nah, Louis Berkhof membagi 4 model pemerintahan gereja yang diimplementasikan sekarang. Untuk penjabarannya, saya persilakan bagi Pak Jeffrey dan kemudian dilanjutkan oleh Pak Fangri. Baik, terima kasih Pak Yohan atas kesempatannya. Jadi saya akan membahas dulu mengenai pemerintahan episkopal. Jadi dalam pemerintahan episkopal, kepemimpinan tertinggi itu terletak pada uskup. Nah, sistem pemerintahan seperti itu merupakan gereja itu sendiri dan merupakan sistem pemerintahan yang terbaik untuk melakukan pekerjaan kerajaan Allah. Nah, seorang uskup itu selaku wakil Allah dan gembala sidang itu mempunyai tugas untuk memerintah dan memelihara gereja lokal, mentadbiskan imam, memelihara kemurnian iman, serta ketertiban dalam wilayah yang dikuasai dan mengambil tindakan disiplin di wilayah tersebut. Bagi gereja Katolik, uskup tertinggi itu adalah paus yang memerintah gereja melalui uskup agung. Kemudian ada sistem pemerintahan presbyterian. Nah, pemerintahan dengan model ini itu kurang menekankan satu orang untuk menduduki jabatan tersebut. Jadi ada pemimpinan itu terletak pada tangan para penatua-penatua. Nah, pemerintahan dengan tipe ini itu menjadi pemerintahan dengan sistem demokrasi perwakilan. Wibawa yang dimiliki oleh Kristus itu disalurkan kepada orang-orang percaya dan melalui mereka diwakilkan kepada para penatua yang menjadi wakil mereka. Nah, bentuk pemerintahan ini itu hanya memiliki satu tingkat pendeta saja, tidak ada uskup di atasnya dan terdapat koordinasi antara kependetaan dan kaum awam yang akan diajar. Baik, akan saya lanjutkan penjelasannya, yaitu mengenai model pemerintahan kongregasional. Nah, bentuk pemerintahan ini digambarkan dengan suatu negara di mana warga negaranya itu memiliki hak suara. Dalam sistem ini, jemaat itu memiliki otoritas untuk berdiri bebas dan mengatur dirinya sendiri, dan setiap anggota gereja memiliki hak suara. Jemaat secara kolektif membuat kunci keputusan tentang apa yang harus diperintahkan dan bagaimana gereja itu harus dipimpin dan memimpin. Sistem ini merupakan kebiasaan gereja yang sudah tercatat dalam Kisah Para Rasul. Surat-surat Paulus itu ditujukan kepada semua jemaat dan bukan kepada seorang uskup atau sekelompok penatua. Nah, lalu selanjutnya model pemerintahan itu ada model tanpa pemerintahan. Sistem ini tidak mendukung bentuk pemerintahan gereja. Kelompok ini lebih menekankan pada karya Roh Kudus di dalam diri orang yang percaya. Kepemimpinan Roh Kudus merupakan kekuasaan tertinggi. Oleh karena itu, gereja tidak memerlukan organisasi atau lembaga yang mempunyai pejabat. Nah, prinsip kelompok ini tidak memiliki dasar dukungan Alkitab, namun kesadaran mereka untuk tunduk dan menaati kehendak Roh Kudus ini patut untuk dihargai. Iya, baik. Terima kasih kepada kedua pembicara kita. Jadi memang pada kenyataannya gereja-gereja sekarang ini memiliki berbagai sistem model pemerintahan begitu ya. Namun satu hal yang digarisbawahi oleh Bavinck adalah Kristus adalah kepala dan raja dari gereja. Jadi meskipun ada berbagai model pemerintahan gereja, kepala gereja yang utama adalah Kristus itu sendiri. Nah, lalu tadi juga sudah sempat disebut nih mengenai pejabat-pejabat gereja nih. Nah, jadi siapa ini yang sebenarnya disebut sebagai pejabat gereja? Saya persilakan kepada Pak Fangri mungkin untuk membahasnya. Baik. Pembahasan mengenai pejabat gereja ini sudah disajikan dalam bentuk video berikut ini. Nah, silakan menyaksikan.
Sebenarnya, siapa sajakah pejabat gereja itu? Menurut Berkhoff, pejabat gereja terdiri dari dua kelas, yaitu luar biasa dan biasa. Pertama, pejabat luar biasa, yaitu apostles atau para rasul. Dalam arti luas, rasul berarti utusan atau misionaris perintis. Rasul hanya berlaku untuk 12 murid yang dipilih oleh Yesus dan juga ada termasuk Paulus. Tetapi juga diterapkan pada orang-orang kerasulan tertentu yang diberkahi dengan karunia dan rahmat kerasulan. Para rasul memiliki tugas khusus untuk meletakkan dasar bagi gereja dari segala zaman. Para rasul ini memiliki otoritas unik untuk mendirikan dan mengatur gereja mula-mula, dan perkataan serta tulisan mereka dapat menjadi firman Allah. Banyak dari kata-kata mereka tertulis menjadi kitab suci di Perjanjian Baru. Untuk memenuhi syarat sebagai rasul, seseorang harus melihat Kristus dengan matanya sendiri setelah ia bangkit dari kematian, dan harus secara khusus ditunjuk oleh Kristus sebagai rasul. Tentu saja, karena tidak seorang pun hari ini dapat memenuhi kualifikasi untuk melihat Kristus yang bangkit dengan matanya sendiri, sehingga tidak ada rasul pada hari ini. Yang kedua adalah prophets atau nabi. Para nabi memiliki karunia berbicara untuk pembangunan gereja, dan mereka berperan dalam mengungkapkan misteri dan meramalkan peristiwa-peristiwa masa depan. Yang ketiga adalah evangelis atau pemberita Injil. Para evangelis menemani dan membantu para rasul, dan kadang-kadang mereka dikirim untuk misi khusus. Pekerjaan mereka adalah untuk berkhotbah dan membaptis, tetapi juga untuk menambiskan para penatua dan untuk melatih disiplin. Dan yang kedua adalah kelas yang biasa. Yang pertama adalah elders atau para penatua. Para pejabat ini jelas-jelas mengawasi kawanan domba yang dipercayakan kepada mereka. Salah satu peran utama penatua dalam Perjanjian Baru adalah untuk mengatur gereja-gereja. Selain tanggung jawab mengatur, para penatua juga memiliki beberapa tanggung jawab untuk mengajar. Dan yang kedua adalah diakons atau diaken. Kata diakon adalah terjemahan dari kata Yunani yang merupakan kata biasa untuk pelayan, untuk menunjuk mereka yang terlibat dalam karya belas kasih dan amal. Mereka mungkin juga memiliki beberapa tanggung jawab administratif dalam kegiatan gereja, melayani kebutuhan fisik orang-orang di gereja atau komunitas yang membutuhkan bantuan, dan juga terlibat dalam beberapa kunjungan dan konseling dari rumah ke rumah. Nah, sekarang kita sudah tahu kan siapa saja pejabat gereja itu? Sekian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Fangri ini. Videonya sangat menarik ya. Nah, jadi ini ternyata di sebuah gereja gitu ya, ada berbagai pejabat yang berbeda dengan peran dan fungsi masing-masing yang berbeda juga ya. Nah, dan selanjutnya nih di topik terakhir kita akan juga membahas tentang kuasa yang Tuhan berikan kepada gereja. Nah, tadi Baving kan sempat menyatakan bahwa Kristus adalah kepala dari gereja. Nah, Berkhoff juga menambahkan sedikit bahwa Kristus itu sebagai kepala gereja tidak hanya secara organik, tetapi juga secara administratif. Nah, Yesus tidak hanya menjadi kepala dari tubuh, tetapi juga raja dari kemakmuran spiritual umatnya. Nah, Berkhoff juga membagi bentuk-bentuk kuasa itu menjadi 3 potestas, yaitu dogmatika untuk penjagaan pemberitaan firman Tuhan dan pengembangan teologi, governance untuk pemerintahan dan kesucian gereja, dan juga ministerium misericordiae untuk penyembuhan dan pelayanan untuk kebaikan gereja atau diakonia. Nah, selanjutnya ada pandangan juga nih dari teolog lainnya. Mungkin Pak Jeffrey bisa menambahkan. Baik, jadi kuasa itu sebagai fungsi yang diberikan Tuhan kepada gereja. Kita mengenal 4 kuasa tersebut, yaitu ada kuasa evangelik. Nah, pada Matius pasal 28 ayat 29 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 itu merupakan pesan terakhir yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, dari pesan tersebut kita itu bisa melihat bahwa Yesus menganggap penginjilan itu sebagai alasan utama untuk para muridnya. Nah, kemudian ada edifikasi. Nah, gereja juga membangun anggota melalui pendidikan, karena salah satu perintah Yesus dalam amanat agung adalah ajarilah mereka dan ubahlah mereka, agar mereka mematuhi semua yang aku perintahkan padamu. Nah, kemudian ada worship. Gereja memusatkan perhatiannya pada siapa dan apa itu Tuhan, dengan tujuan untuk mengekspresikan sifat Tuhan dengan tepat, namun bukan untuk memuaskan perasaan diri sendiri. Kemudian ada social concern. Yesus menjelaskan apa artinya mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, kepedulian sosial itu mengutuk segala bentuk ketidakadilan.
Yohanes Pembaptis juga mengutuk dosa Herodes, penguasa pada zamannya, dan meski itu mengorbankan kebebasannya dan dirinya sendiri. Wah, baik. Terima kasih Pak Jeffrey. Nah, kita juga sudah sampai nih di penghujung acara kita. Kita sudah selesai membahas semua topik pembahasan kita hari ini. Jadi mungkin kita, kalau boleh saya simpulkan, kita sudah mempelajari tentang model implementasi gereja yang terbagi dalam 4. Tetapi yang terpenting adalah Kristus sebagai kepala dan raja dari gereja. Lalu juga ada pejabat-pejabat gereja yang dipercayai dengan fungsi-fungsi yang berbeda, baik itu pejabat biasa atau pejabat luar biasa. Nah, yang terakhir, gereja juga diberikan berbagai kuasa oleh Kristus itu sendiri. Jadi, signifikansinya bagi kehidupan orang Kristen adalah orang Kristen bisa memahami sistem pemerintahan di gereja setempat dan menelusuri apakah sistemnya sudah alkitabiah dan mengakui Kristus sebagai kepala gereja. Mereka semakin yakin dengan apa yang dinyatakan dalam Alkitab dan bisa melindungi diri dan sesama dari pandangan sesat. Pejabat gereja perlu diyakini memiliki panggilan dan fungsi yang berbeda dan tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Lalu yang terakhir adalah gereja diberikan kuasa dari Allah, bukan dari sumber lainnya, dengan tujuan untuk melayani dan bukan untuk diri sendiri. Kemudian, aplikasi praktis yang bisa dilakukan adalah setelah memahami pemerintahan dalam gereja, kita bisa bertumbuh melalui pelayanan di gereja dengan pemahaman yang lebih dalam. Lalu, mungkin sebelumnya kita belum tahu bahwa peran pejabat gereja itu ada. Maka, dari mengetahui berbagai pejabat gereja serta perannya, kita bisa menyadari panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, sekian sampai sini pembahasan kita pada sesi kali ini. Terima kasih kepada para pembicara atas waktu dan kesediaannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Talk Show TBS. Show bukan sih. Iya, oke. Sampai jumpa.